wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil mu'minun ayat pinten? 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Terus Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah kula panjenengan saya masih diizinkan oleh Allah untuk meneruskan sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah datang kula sampeyan sedaya. Di samping niku kita diberikan kesehatan, ya. Di samping sempat dan sehat, kula sampeyan ada kemauan untuk hadir dalam tafaqquh fiddin. Ya, sempat dan sehat ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dirugikan karena dua nikmat. Satu, al-faragh wa shihah. Siji kesempatan dan kesehatan. Ya, ini banyak orang dirugikan kata Nabi karena dua ini. Nah, kula sampeyan supaya tidak menjadi orang yang rugi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, Rasulullah bersabda, badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun qaqita'il lailil mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Rawahu Muslim al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula sampeyan diingatkan oleh Rasulullah, badiru bil amali sholihah, segera untuk beramal soleh. Jadi mumpung ada kesempatan panjang umur, mari kita segera untuk banyak berbuat amal soleh, karena fasatakun fitanun, kamu nanti akan dihadapkan dengan fitanun, jamak taksir dari fitnah. Fitanun ini tidak sedikit, karena banyaknya fitnah ini gila akibatnya disampaikan Nabi kaki ta'il lailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap. Bahasa Jawa ini kira-kira saking kayak fitnah sampai nyempar nyandung
Ya, akibat fitnah yang banyak ini, kalau kita tidak segera berbuat kebaikan, yang terjadi adalah yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang itu beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore iman, wa yusbihu kafiran, pagilah hari kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mereka tidak segan-segan menjual agama demi materi dunia. Sing daran ngedol mboten tawa-tawa Pak, sinten dodol agama kula dodol agama sampe tumbas, mboten ngoten. Artinya ya bi'udinahu bi'aradi dunya itu adalah mereka lebih mengutamakan, mboten mengutamakan agamanya, tapi lebih mengutamakan dunianya. Ya, ini berarti kalau orang hidupnya itu lebih mengutamakan dunia, itu sama dengan menjual agama. Ya, betul enten dodol agama sampean keliling tempundian. Siapa Pak? Tuku agama, aku dodol agama. Betul enten ngoten. Tapi perilaku ngoten niku sing banyak. Ya. Siji mbek Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim ini memang pernah oleh bapaknya disuruh menjual patung bikinan bapaknya. Nah, patung ini ditawarno teng pundi-pundi, cuma mboten sing tuku, sing tawa soalé. Sing tawa nih, Pak niki pangeran ganane bapak. Sampeyan sapa kepengin tuku, lamun sampeyan tuku, manfaate yo gak ana, sampeyan gak tuku, rugi yo gak. Payu kira-kira. Sajane Nabi Ibrahim kepengin kayak pelajaran kaum. Bareng didol kete esuk sami sore gak payu, dikum ambek Nabi Ibrahim. Tak kume ngene banyu ya pangeran nyarakno wong ngene iki. Roh tiang-tiang, kok niku kualat ngawur pangeran kok kum ya. Nabi Ibrahim sajane pinter tok, Pak, anjene wong cerdas. Lah yang pangeran dikum mok meneng ae. Ngene kate nulung wong, saged. Akhirnya tapi kan kualat pangeran jek gawe ngono-ngono. Sing kualat aku apa sampean? Ya, sing aman saya apa sampean? Ya, nek sing aman saya, ya akhirnya turun surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, jadi yang aman itu ngene kok. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik, mereka itulah orang yang berhak mendapat aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Soalnya Nabi Ibrahim menang tok nek napa-napa dialog menang. Ya, Namrud nganjurno, kabeh wong nglumpuk ngene lapangan. Semata-mata hanya untuk meramaikan perayaane versi Namrud. Nabi Ibrahim wong jange ngebruki reca ngorong ngene. Aku sepurane nek wetengku gak enak, budala wis kan. Yo, lek kok kan, lek pokoke gak enak wetengku budala kan. Ya. Bareng ngomong budalku kabeh mriko sepi. Nah, pangeran sakmono kae dikepruki kalau Nabi Ibrahim. Kepruki iki mulai cilik sampe dijarno sing gedhe, akhire pecoke sing ngepruk sekek sing gedhe. Mulih wong-wong, ya prek sing merusak pangeran sapa? Lah iya, pangeran dirusak kon gak ero. Kono aja takon aku, takono sing gedhe kuwi. Iku sing gedhe kuwi sing nggo pecok iku sampean. Dadi menang tok Nabi Ibrahim itu. Bolak-balik. Ngene Al-Baqarah peristiwa sapa pangeranmu? Pangeran saya adalah Allah menciptakan kita semua. Jare raja ngawur ae, duduk iku. Oh nek gak iku ngene tak jawab. Pangeran ku sapa? Yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Perkara nguripno mateni aku wis penggaweane. Ya, wong penjara dicukuk situ, sing situ dijarno, sing situ dipateni. Lah iki nguripno iso mateni iso. Oh ngono ae. Nek ngono Gusti Allah ngene, Gusti Allah kuwasa ngetokno srengenge teko wetan, surup teko kulon. Nek sampean iso ya tokno srengenge teko kulon,
Ya, surupe ana wetan. Meneng. Ya, anjene kadung goblok. Ya, tapi jadi niku lah. Nah, inilah mesti ini peristiwa-peristiwa sebenarnya untuk jadi pelajaran. Sebenarnya kalau sampean sebagai orang beriman ini ya ajaran yang diwariskan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman tidak ada lain adalah ajaran tauhid seperti yang dimuat oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl 36. Apa? Surat 16 ayat 36. Benar, maksudnya ketemu ah? Nggih. Nggih. Ya, jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Jadi Allah ngutus rasul itu hanya satu tujuannya. An ibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid. Tauhid ini apa? Sesembahan selain Allah itu semuanya tauhid. Aturan selain Allah nggih tauhid. Ya, pokoknya aturan selain Allah itu tauhid kabeh. Makanya presiden ngelingaken waktu hadir ngene hari ulang tahun Nasdem. Orang Indonesia ini punya mental inferior. Nggih, tidak pede karena sering dijajah oleh Londo selama 350 tahun. Nggih. Kula ngene to kae terus sampean ya. Kae terus. Ket biyen Indonesia wis dijajah Londo sih. Penjajahe nyingkre, aturane sing pancet. Ya. Lha sampeyan gak kurang hukum Allah luar biasa. Lah apa nggak KUHP, kasih uang habis. Nyelesaikan masalah. Benar. Bisa jadi ngono. Mental penjajah. Nek gak kuwi mental penjajah, tegakkan Islam. Baru. Ya. Niki mau ngomong ngoten wingi, balik-balik kula titeni. Jadi iki jarene anu iki jarene. Ya. Enjene ngoten ya, Pak. Lah aturane aturan Gusti Allah masuk arep. Nggih. Perkara napa? Ngene kampus ya, Mas. Melegalkan perzinahan. Ya. Lah niku kan undang-undangnya ngoten niku. Buka aurat wong wedok, nek oleh izin yang bersangkutan gak apa-apa jare. Nek oleh izin bersangkutan gak apa-apa ya, Mas. Ya, niki jenenge kadung kacau. Nah, nikulah Pak. Jadi kalau sampean sebagai orang beriman, pun berulang kali kalau sampaikan bahwa, ya, kalau sampean ini jangan lepas dari Al-Quran. Sebab nek uang lepas dari Al-Quran, akibatnya paling enggak enten papat nih. Jadi orang kalau jauh dari Al-Quran, akibatnya papat. Siji, koncone setan. Surat Zukhruf ayat 36-37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi sapa sing jauh dari Al-Qur'an, berpaling dari Quran. Pokoknya Gusti Allah ngirim setan dadi koncone. Nek setan koncone, setan menghalangi dari jalan benar, tapi sing dihalangi rumangsa bener, makanya gak kena dituturi. Mboten kena dituturi. Iku satu. Yang kedua, ya, kalau sampeyan ada gak seneng Quran, ono akhir gak ditimbang amali kabeh. Nggih, surat Kahfi 103 sampai 106. Mboten ditimbang. Ya. Wong gak seneng Quran iki gak ditimbang amali. Jadi Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Karena menjadikan ayat Al-Qur'an dan Rasul sebagai buah ejaan, main-main. Ya, niku akibatnya niki. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidupnya sengsara. Surat Toha 104 sampai 106. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma
Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira wa la tatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, kata Allah, dia pasti akan menjalani kehidupan yang sempit. Sempit anak donya. Tapi yaumul kiamah kami himpun dalam keadaan buta. Nggih. Bareng wis motone buta enten akhirat. Protes dia. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal saya dulu bisa melihat? Jawab Allah 164, kadzalika atatka ayatuna. Demikian ini gara-gara telah datang ayatku kepadamu, kamu gak ngreken panasita. Jadi gak ngreken Quran. Ya, berarti napa? Donya soro arek. Lah carane soro Gusti Allah gampang. Covid durung mari ganti. Napa sakniki? Banjir. Padahal banjir BMKG memperkirakan puncak hujan nanti di Indonesia kira-kira bulan 1 dan 2 tahun 2022. Iki sik kaitan tok ngene wis koyo ngene iki. Ya. Gusti Allah gawe banjir gak ibu. Ya. Ngesetno banjir gampang. Jakarta sampai disiapi rolas nopo montor kanggo ngumpuk. Nah sing duwe bumi sapa? Nek sampean maca surat Hud ayat 44 zamane Nabi Nuh, banjir koyo ngono, gunung banjir. Cara ngilangno banjir Gusti Allah gampang. Nggih. Qila ya ardu bla'i ma'ak wa ya sama'u akli. Bumi, leken banyumu. Langit, prai aja udan, mari pun. Ya. Dikon ngelek banyu, bumine kon ngelek banyu, terus langite kon leren, pundi banjir, mboten banjir. Ya, sakniki. Carane banjir gampang. Bumi diwara, bumi, lepen banyumu. Laut, mentas kon remek pun sampean siap opo men gak kira iso. Ini karena apa? Memang gak mau Quran masalahnya. Gak seneng Quran akibatnya. Nanti terjadi apa? Kesengsaraan hidup. Ya, sampai tinggal nak wong soro. Soro akhirnya dodol bojone, mateni anake, ono ae kelakuan. Ya, lah niki kan jadi di akhirat akhirnya wis gak mlebu swarga gara-gara kula bolak-balik kula ingatkan, kula mau khutbah kula sampaikan. Wong iman ambek Quran iku koyok gula ambek rasa legi. Napa Pak Mustaqim? Tahu enten gula mboten legi kan? Wong iman ambek Quran koyok gula ambek legi. Nek gula mesti legi, dene ana gula rupane gula gak legi berarti yaiku wong Islam tapi gak seneng Quran. Ya, gak seneng Quran. Lah niki lah akibatnya. Lho nek ngene terus apa kula sampean? Padahal pun ngene Quran pun ngomong ya. Gara-gara gak seneng Quran dilebokno jahanam. Surat napa? Gak eling ae. Lalian sampean. No, Anis. Surat 63 ayat 74 sampai 78. Ya. Niku innal mujrimina ka fi jahannam khalidun. Ya. Napa sampeyan waca? Surat 63 ayat 74 sampai 78. Iku nyatet iku, sing gak nyatet tambah gak iso. Benar, napa ketemu? Hadis Surat 63 ayat 74 sampai 78. Duh, gak ketemu. Nggih. Tidak diringankan sejak itu dari mereka. Mereka berkata di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Terus? Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan mematikan kami saja. Ya. Dia menjawab, sungguh kami akan tetap tinggal di neraka ini. Yes, ditenggas. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran
Anjane ngoten wae Mas. Sing akeh wong gak demen Quran ta. Ngene ploso padha wae nggih. Aku gak demen Quran heran. Gak demen Quran dikek jahanam. Padahal sholat. Ya. Padahal sholat. Ya apa carane? Ya Pak Muslim carane ngene carane. Betah anak neraka niku. Sing nyacak betah anak neraka niku sing kula aturaken minggu yang lalu. Jadi dhek ngomong malaikat Malik, sampean minta nang Gusti Allah supaya awak dipateni ae. Ngono ku dijawab Gusti Allah, tapi 1000 tahun yang akan datang baru ana jawaban innakum makisun. Kamu akan tetap tinggal di sini. Ngeten kula ndelok ngeri sakjane, tapi sing gak roh ya tenang-tenang saja. Ya, makane jare arek enom-enom bener aja ngaji nek roh bare wedi, anu gak roh bab-bab wis ngrapak wis. Ya. Nah, enak ngawur ae wis. Nah, wong iki gak ngerti nang akhirat ya apa gak enake iku mboten ngerti. Makanya kula sampean dalam Al-Qur'an ini masalah akhirat itu harus banyak kita pelajari supaya rasa takut khauf. Ada rasa takut. Lah takutnya orang kepada akhirat niki akan mendorong seseorang untuk taat kepada Allah dan mendorong seseorang untuk menjadi mengerem dari maksiat. Niku mesti kuncine ngono. Ya. Saya nyacak anak neraka wa mate didelok sih surat 36 ayat 20. Ya apa enak tegai iki. Surat 36 Al-Ahqaf ayat 20 nyacak. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, saya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu sombong, berdiri tanpa mengalahkan kebenaran. Karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Ngono wis nangis kula sampean jane. Ajane sing gelek maca-maca akhirat-akhirat niku. Ya, kakek diomongi ya ini swarga ya akhirnya lali akhirat. Ya, lah nikilah keadaan umat seperti sekarang ini. Jadi wis ambek Quran gak seneng. Di samping gak seneng gak sepiro, cuma buka ngreken ini tambah nemen. Ya. Saya nyata Pak Matris eling sampean. Gak ngreken Quran niku pundi? Surat napa? Nama? Al-Furqan ayat 30 wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah SAW Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku umatku menjadikan Al-Qur'an mahjura, diabaikan. Nggih. Lah kula sampean kadang-kadang ambek udan iki kaya apa. Ya. Tas iki ngene bangeran udan ah. Tas niki lho ngene bangeran udan. Napa? Gerimis to. Ambek gerimis wis mundur iki. Lah iya. Sampai nek gerimis mundur. Sakniki kula takoni, udan iki bencana napa rahmati Allah? Rahmati Allah ngono tambah gak nyak. Lah nek iki udane disetel kate maghrib ngono ya apa sampai isya? Hobi memudane kate maghrib udan dawa sampai isya ya napa? Napa? Amen wong iki duduk anu. Sampeyan kula ndelok eling peristiwa Tabuk niki. Kula ndelok peristiwa Tabuk. Ngene surat At-Taubah ayat 38 nih salah. Nggih. At-Taubah 38. Niku kan padahal perang Tabuk niku Pak nggih. Perang sing dirasa oleh orang-orang Islam waktu zaman Rasul itu napa? Perang sing sulit wis laib nggih
masa kemiskinan menimpa, perang melawan Herakles Romawi, ya, sampai Abu Bakar menyiapkan seluruh hartanya dikerahkan untuk perang ini. Utsman pun tidak kalah, nggih. Marang Abu Bakar ngoten seluruh hartanya dikumpulkan, Umar separuh hartanya dikasihkan. Lho. Kari berangkat tok niku lho, gak budal. Ditegur sama Allah. Ditegur dengan turunnya surat 9 ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi istaqaltum ilal arditum min hayatid dunya. Napa? Surat 9 ayat 38. Surat 9 ayat 38. Wahai orang yang beriman, yeah. Terus? Nah. Jadi mak di pak neman donya pinten mah. Ya, nikilah ayat ini pernah negor kepada kaum sahabat waktu niku perang, sampean gak perang ya, ngaji udan mana wis. Tempun timbatan yang niku jawangin kula tawaras masih gremes diwaras terus ya Bapak. Tawaras koyo apa sampean durung pernah dihadapkan nek calon mlebu swarga ini paling enggak sampean harus berpikir surat 2 ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al-Baqarah 214. Padahal nggih kesengsaraan nggih 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 lho kula sampean gak tau ngalami ngono ya menit kudanan ngono wis gak wani ae padahal udan iki perasa kula lho nek jare kula udan niku ya ganjarane malah ditambah. Boleh napa? Sampe nek gak udan kan gak nggo jas udan. Nek ane udan jas udan. Nambahi ana ongkose maneh. Ya, ana ongkose, tapi wong gak gelem. Udan, Pak. Ana sampe dihadapna Al-Baqarah 215 atau dihadapkan dengan surat Al-Imran ayat 142. Kamu apa mengira kamu akan masuk surga? Al-Imran 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Lah. Jihate lho nang ndi? Ambek udan tok ae kok iso. Kula ngene tulangan enten ngene mantel. Saniki wonge almarhum ya. Ayo gremes tok ae. Kula ndugi sing duwe langgar gak teko. Pak Suja almarhum teko. Yo gremes ae. Sing sampean misale udan deres marisa njukuk duwe tebo. Kira-kira ya napa? Cerdas saya pikiran iki ngene oh cerdas padha ngadepi akhirat lemes. Ya, lah ngene njal mlebu swarga. Rada angel Pak nek ngeten carane. Ya. Nah, solusine kula sampeyan wis ngene iki kan pada minggu lalu kula sampaikan. Delok atine posisine wong iku. Nek anjane atine salim, cirine pinten Pak Mustaqim? Sekawan. Papat. Wong nek kalbun salim itu cirine papat, siji selalu terikat dengan kebenaran. Pasti niku. Yang kedua, ringan menjalankan perintah Allah. Jadi ngelakukan perintah Allah wendeng tok. Makanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten terjadi.
Wong-wong royokan cidhek nang omah, cidhek nang masjid. Jadi Nabi cok ngono. Kon kate ngali nang cidhek masjid. Dia rukum tuk tabulakum. Ya, rumahmu jauh itu ditulis setiap langkah satu dosa diampuni. Setiap langkah satunya satu derajat diangkat. Lho ngono akhire wong-wong murung mboten balik. Mboten njaluk kalih, enak sing ngadok. Niki sing paling adoh pun tebel lah. Sampeyan paling adoh tebel. Tapi nek enten udan. Udan ngayu, musuh ngono ya wis mari ambek jas udan. Dene gak duwe jas udan ya. Kenapa? Saya ngaji udan deres. Terus sawah kondisi rada kering terus. Lho karuan kering ana alasane lara ing mang. Iki gak lapo-lapo. Iki gak lapo-lapo perkara mek udan tok. Lah nek njukuk dhuwit nek udan kok budal ae lho. Berarti kecintaan dunia itu lebih tinggi daripada kecintaan akhirat. Fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qali. Tidak ada kesenangan dunia dibanding akhirat kecuali titik. Ya. Nah, inilah kondisi umat sekarang ini apa? Ruh jihad ini hampir hilang. Ya, makanya wong nek hatine salim selalu terikat kepada kebenaran, satu, dua, ringan menjalankan perintah Allah. Yang ketiga adalah benci kepada kemaksiatan, ambek mungkar benci. Kula eling almarhum marang sepak kula yaturkan. Nek ana TV ngono ana arek rok-rokan dituding ini. Iki nek terus gak tobat neraka kan, temenan. Jarene martua wedok, mboten ngertos Mas sampeyan gak nebak Mas gak ngerti gak apa-apa pokok aku gregeten mek ngene. Lho ngono. Iki gak ambek maksiat ya enak wis. Nah, saiki maksiat ya setuju ya enak. Ya apa? Jadi orang yang hatinya salim itu kontras. Nek ono gak enak kan, nek ono gak cocok ambek kebenaran, wis antidot. Lho ngoten. Ya. Itu yang ketiga, yang keempat adalah istiqomah. Soalnya nganut Quran gak istiqomah mboten, Pak. Ya. Istiqomah, karena istiqomah ini memang berat. Ojo catat kalau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau mengatakan syayaban Hud, rambutku dibikin uban gara-gara surat Hud. Surat Hud ini membuat rambut saya beruban. Jangan kalau sampean wanen gara-gara nopo sakniki. Mikiri kreditan ya. Ya. Jadi saya dibikin uban karena rambut saya dibikin uban karena surat Hud. Katanya sahabat, apa yang dimaksud surat Hud itu kan banyak umat-umat dulu menentang Rasulnya kemudian dihukum oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Bukan itu. Surat Hud ayat 111. 111. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Napa? Napa? Kok sungguh? Yeah. Istiqomah ini berat. Ya, apa mana anak Indonesia ini bancaan nyalokno presiden. Kami ya, Ketua Golkar bertekad untuk menjadikan Indonesia menjadi negara nomor 5. Prek. Sampe gak seneng Islam, gak ditolong Gusti Allah, wis. Ya. Wong gak seneng Islam sampe nyalahno presiden, jangan ludes Indonesia. Ya, ndeloke napa? Gak usah tak doa, ndelok Quran ae. Ya, lha niki lah ngoten. Dadi niki mawon kula ndelok wis wae. Royokan dadi presiden winginane sampe kula pateni TV. Wis gak iki royokan, iki royokan. Dikira ya apa? Sampai nang akhirat royokan dadi pemimpin. Anak kono royokan delosor. Ya. Ya, niki sakjane ngoten. Nanti kula ndelok ya apa Indonesia aja royokan ngono. Royokan ngatur ya apa carane Indonesia iki diridhoi Allah. Nek Allah ridho, aja kuwatir. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alim barakatim. Mestine ngoten. Ya, tapi gak ngono nih. Nggih. Nah, tadi nikilah
Sekarang solusinya tidak ada lain. Tadi kalau sampai hati ini posisi ini nomor loro, kolbun marid berarti ciri ini nggih papat. No Pak Mas Hakim. Nanti loro ini ciri ini papat. Lawan ini wau. Hiji, tidak selalu terikat kepada kebenaran. Loro, abot nglakoni perintah Allah. Telu, tidak membenci kepada kemungkaran dan kebatilan. Nomor papat, istiqomah iku labil, deng ser. Nek kadung nyang koyo yo. Ya, nek kadung gak nyang masalah wis ndek. Dan ini akhirnya niki, dan yang terakhir adalah hati yang mati. Nanti mati enak wis. Ya, nanti mati ini enak. Semua hidup hanya apa kata nafsu. Ciri ini gak ada. Pokoknya apa jadi nafsu nih? Nggih. Nek nafsu kebo gak apa-apa. Mangan pari paling sawarege. Wong. Lho, aja ada kebo. Wong duit sak mono miliatan yang dikorupsi ya gak ler-leren. Sembayang wong ya. Haji, makane ngene akhire mlebu neraka wong haji ana, wong anu ana. Nggih. Salat ya ana, jangkep. Enggak seneng Quran. Ya, nikilah napa sing kula aturaken, dan solusi yang terakhir tidak ada lain adalah tobat. Pun tomat, Pak. Nggih. Supaya kalau sampai nanti masuk surga, dimasukkan Allah surga, tobat. Napa tobat niku? Tobat itu artinya apa? Kembali kepada kebenaran, mengikuti jalan Allah. Anda sing muni ngene, tobat salah nopo kula? Salah nopo? Salah nopo apa piye sampean? Aku nganut nabi, nabi muni, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam tukang salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sae-ape wong salah tobat. Ya, sampean ngomong ngene, nyekel anak iku nyekel anak nguliana anak. Niate napa? Golek penggawean wis jelas. Ngono iku salah. Gak tobat. Ya, wis salah, ngono salah, tapi ngomong gak rumangsa, jenenge gak roh. Ya. Nah, nikulah di antarane, Pak, nggih. Jadi perintah Allah teng kula sampean, solusi ini semua adalah napa? Nggih tobat, Pak. Kenapa harus tobat? Karena sang teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ya, dari Abu Hurairah riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya ini sesungguhnya mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali. Kan duwe salah belas. Mau salah tok kira-kira ya apa pantese? Ya, istighfar itu aja koyo ngene, mari azan kait istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Jarene Gusti Allah, aja bengok-bengok aku gak dublak. Koyo sembahyang jarene syiar tadi. Syiar ta syiar? Nek syiar itu positif. Tapi nek syiar rame. Jane rame jane. Ya. Wong Gusti Allah muni, berdoalah kepadaku dengan suara yang lembut, ya. Jangan melampaui batas, Allah tidak tambah digeten. Wis pikir digetan sakniki lho. Wong ibadah sampai Jakarta sing protes gara-gara speaker nih. Ya. Kula ngene kerembung enten jamaah kula niki. Ya napa? Ndukur dari mari perbaikan ya dabian ya wis istighfar ya anu ngono aja rame-rame pose Gusti Allah gak dublek ngono lho jane. Ngono ya gak ngreken. Sing salah sinten iki? Ya ini sing salah. Oh ya ini ngajarno ngono kabeh iku. Ya.
Mestine tobat, istighfar. Istighfar sing cocok. Coba calon penghuni surga. Istighfar kapan? Surat 51 ayat 15, 16, 17, 18. Mestine ngoten istighfar iku. Napa maksudnya? Surat 51 ayat 15, 16, 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Terus? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Terus? Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Loh. Jadi akhir malam mohon ampun. Berarti apa? Biasa tahajud. Iku calone penghuni surga niki. Istighfar sur-sur arek bengok-bengok pisan. Masih Gusti Allah Maha Pengampun iki aja ngono. Jare Gusti Allah joget get kon gak maca Quran kuat. Wacon tak kuno Al-Araf 55 ambek Al-Araf 205. Wacon cekak get-get ngono. Nah, ya apa? Sing salah yai ini yang ngene kemangane yai durung karuan bener. Ya, yai bener nek jane cocok mbek Quran. Nek gak bener ya gak cocok mbek Quran. Ya. Iku jadi kita istighfar, tobat, waktunya nggih ngoten niku. Ya. Terus di dalam riwayat Muslim nggih ngeten. Nggih dari Ahzab bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. 100 kali. Ya, 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bertobat. Tobat itu artinya inabah ke jalan Allah. Kembali di jalan Allah. Ya. Jadi kalau kula sampean mau gak dosa, ya gak ana wong gak dosa. Dosa kabeh. Cuma sapi-apike wong nglakon dosa iku wong sing gelem tobat. Ya. Nek tobat sing dosane wis kadung kebacut, ya pokoke syaratnya tobat enten pinten Om Sakim. Syaratnya tobat iki enten pinten. Nek hae antara kita dengan Allah mek telu. Nek ambek menungso tambah sitok. Napa telu niku siji. Tinggalkan perbuatan salah. Selama ini gak seneng Quran, seneng Quran, ngono. Ya. Yang kedua adalah apa? Menyesal. Ya. Yang ketiga adalah apa? Berjanji tidak mengulang. Lah nek wong hae dosa antara hak manusia dengan hak sesama manusia tambah situ minta dihalalkan. Ini kan mesti ngoten, itu tobat. Lah tobat ini kita lihat misalnya di dalam surat surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Napa? Bersamanya ya Tuhan kami sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini tobat ngoten Pak. Nggih. Ngene surat 24 ayat 31 akhirnya tok ae. Akhirnya tok watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nggih, ayatnya dawa cuma sing pedhit tok ae. Surat 24 ayat 31. Pedhit tok ae. Dan janganlah mereka no. Pedhit tok ae.
bertobatlah kepada Allah sing pedhet tok ae mburine ayat 31. Bertobatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang mukmin supaya kamu berbahagia. Enggak, pedhet tok enggak. Nek kan ngarep iku perkara nutup aurat. Ya. Oh, jadi nek kalau Gusti Allah wong ndelok wong tobat seneng Gusti Allah niku. Seneng ta mboten? Seneng. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah seneng ndelok wong tobat niku. Malah ngene hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah nek ndelok tobaté kawulane niku, terus Nabi, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi." Allah itu sangat gembira melihat tobatnya hambanya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad Allah fi adin falatin. Jadi ya Allah itu lebih senang melihat tobatnya hamba melebihi senangnya orang yang naik unta, untane berot ana padang pasir kemudian putus asa dia ini. Nah niku nek ngene anu. Tapi nek ngene muslim mboten. Lallahu asaddu farkan. Allah sangat senang, lebih senang, lebih gembira bitaubati abdi karena tobat hambanya hina yatuba alaihi ketika dia tobat kepadanya min ahadikum daripada seorang di antara kamu karena ala rohiyati seseorang ada di antara kendaraannya biardin falatin di tempat padang pasir yang luas famfalatat kemudian untone ucul minhu dari dia padahal wa alaiha di atas unta ana panganane ana ngombene ana duwike tapi untane amblas. Kira-kira sampean kan padang pasir sangu katut unta, ngombe katut unta, pangan katut unta, sampean buru karo arahe nang ndi kira-kira. Mboten semerap. Bareng dilalah kersane Gusti Allah. Lho, wis dalam kondisi putus asa wonge mbon. Akhire unta niku mara. Begitu mara dicekel kalih tiyange. Begitu dicekel saking girange, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking napane? Saking girange. Lah dadi Gusti Allah luwih girang timbang wong niku wae. Ya. Sampai keliru nih lho. Nah, inilah jadi Allah mencintai. Makanya jangan putus asa. Tobat. Lah kalau tobat posisinya sampai lihat nanti di surat Zumar ayat 53 sampai 55. Oke. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, ini nggih. Mulai 53 awas. Surat Zumar surat 39. Terus nah 54 dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong. Terus nisari malih Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah ditunjukkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak dan kamu tidak menyadarinya. ya. Jadi kalau sampean pun nanten petunjuknya gini Quran. Jadi kalau kita sudah banyak meninggalkan begitu, terus gelek gak seneng Quran, kangen Quran, ngaji arang-arang, ana udan kudu ana udan kudu prei. Ngeten wis gak maneh tobat to wis tobat. Wis bandingane akhirat nek donya mboten enten ukurane, Pak. Ya, mboten enten ukurane. Sampe nyacas digawe ukur
Ya, napa terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalah dunia fil akhirah. Gambaran dunia sampai akhir, baik penderitaannya maupun kebahagiaannya. Kama sali ahadikum yaj'alu usba'u fil yami. Kayak seseorang meletakkan jarinya di air laut. Falyandur bima yarji. Delok sing kandil. Sing kandil berupa kenikmatan, itulah kenikmatan dunia. Sisa air laut kenikmatan akhirat. Celokno pisan kas, sing kandil itulah penderitaan dunia, penderitaan akhirat. Sisa air laut. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan penderitaan. Nah, untung adalah Allah itu Tawwabur Rahim. Nah, inilah jadi solusinya tobat. Tobat niku syaratnya nggih telu. Nggih, ngene kuwi nek ate tobat hubungannya antara kita dengan Allah syaratnya telu, meninggalkan perbuatan yang dianggap salah itu, kemudian berjanji tidak mengulang, menyesali, dan ketika berjanji tidak mengulang. Itulah syarat tobat yang harus kita tempuh, sehingga kalau sampean kapan tobatnya ya sing cocok is niku wau bengi. Aja rame-rame. Ya. Aja rame-rame. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna al-ardi yauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Surat Al-Furqan ayat 3 sampai 6. Nggih ngoten niku, Pak. Solusinya diberikan oleh Allah. Ya kan mana wis tobat. Pun tomat. Apa nggih? Pun tomat. Mari tobat kumat aja. Ya. Nah, karena apa, Pak? Tobat ini kan menjadi solusi dari persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Ya, napa niku? Surat napa niku? Al-Furqan 63 sampai 66. Dan terus secara berdoa bekal. Nah, ayat sampai itu sudah 5, sudah 6. Nah, jadi kalau sampean mungkin ruwetnya masalah ini mungkin wong rezekinya kok angel, mungkin karena Rasulullah SAW mengatakan napa innal abda la yukhramu rizqi bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa dia halang sulitnya rezeki. Sehingga kalau sampeyan kepengin urip enak, bahagia dunia akhirat, sing banyak istighfar, tobat kepada Allah, kembali ke jalan benar, insya Allah nanti janji Allah akan memberikan kepada kita kemudahan dalam hidup niki. Jadi gak khawatir perkara iki kok ana corona niki tahun baru wong mikir mana niki. Mikir mana perkara corona. Ngladi ngono wis bingung ngomong iki. Kayak putus asa misalnya. Padahal kula berulang kali kula sampaikan bahwa orang itu kalau sudah punya keyakinan kepada Allah, keyakinannya benar, kalau imannya itu benar, bersih dari syirik, tidak ragu, istiqomah, insya Allah jalan itulah yang harus kita tempuh. Pun monggo kita teruskan, tinggal beberapa ayat. Pada ayat 115 Allah berfirman, afa hasibtum, maka apakah kamu mengira annama khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu itu abasan, main-main. Apa kamu menyangka bahwa kami menciptakan kamu hidup ini main-main, tidak ada tujuan? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sungguh kamu nanti yakin bahwa kepada kami kamu tidak akan dikembalikan? Jangan. Jadi karena Allah itu tujuannya karena menciptakan apa? Menciptakan manusia berdasarkan surat apa? Dari ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya karena ibadah niku nek kepengin kiamat cepet gampang, masjid ditutup.
Masjid tutup, musola ditutup, insya Allah kiamat tepat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selama di bumi ada ucapan Allah Allah. Saat ini Allah ini ganti alam, mulai ganti. Yai wis ganti. Ya napa yai? Apa ya sing ngecat Lombok? Gusti Allah kan jenenge ta. Masuk Asmaul Husna 99 masuk gak ero. Enggak. Muni astagfirullah ganti astaga. Astaga untuk kemiri penisam, ya ampun. Wis kate kiamat. Ya, makanya kalau sampean ini kan termasuk apa? Jadi kalau lihat pernyataan Allah dalam hadits qudsi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya lihat kelakuane wong ngene bumi ini, mbok kudu dirok kaya itu diancam dengan azab Allah. Nggih, dalam Sunan Baihaqi ngene napa Mukhtarul Ahadisin Nabawi, hadis-hadis pilihan Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala, apa kata Allah berfirman, ya, inni la ahammu alal ardi iqabat, saya gergeten melihat akan mengirimkan bencana kepada penduduk bumi. Niku Allah ngoten. Nah, delok kelakone wong gregeten. Tapi falamma nadzartu ila umari buyuti, tatkala aku melihat masih adanya orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbuna bi, mereka saling mencintai karena aku. Ya. Ini karena ini. Dan orang-orang tetap bangun sholat malam untuk tahajud. Apa kata Allah? Soraftu adzabi anhum, aku palingkan siksa dari mereka. Makanya dunia ini butuh peredam, Pak. Ya, kula mbayangno Mbah Atu biyen kula sapa Mbah Atu ngoten nggih zamane enten KUD. Ya gak sampe koyo ngono. Saiki nek kena bencana, masyaallah kayak digolong ngoten iki. Nggih, Jember ae pirang desa sing omahe sing kelem nih. Durung Kalimantan, durung anu, pundi mawon. Wis padha kelem, polane napa? Kelakuane wong gak tepat. Nggih, makane kan Allah berfirman, nggih, innila ahammu alal ardi iqaban, saya sengaja akan mengirimkan bencana kepada penduduk bumi. Falamma nadzartu ila umari buyuti, tatkala aku melihat masih ada orang yang memakmurkan rumahku, ya, wal mutahabbina bi, dan orang saling mencintai karenaku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang mau mohon ampun di waktu sahur, saraftu adzabi anhum, kami palingkan azab dari mereka. Nggih, niki lah enten penangkale. Nek kan penangkale, kaya sak batu kan penangkale, maksiat tok digolong tok mek Gusti Allah. Ya, niki kula ndelok lho batu biasane yo mesti ini lho, tapi kirangan mun sakniki ngoten niku. Nah, karena orang sekarang sudah mulai meninggalkan Allah. Okay, Allah saat ini ganti alam. Kenapa demikian? Ini memang kehendak alam. Jadi Gusti Allah mulai ketutup. Ya, ini bisa ada tanda-tanda ini ganti anu. Tapi belum terjadi kiamat sebelum ada janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Jadi ada khilafah mesti terjadi, dan itulah nanti janji Allah yang tertulis di dalam surat An-Nur ayat 55. Cuma wong setuju gak setuju silakan, tapi itulah maunya Allah. Itu pasti terjadi, tidak mungkin dah. Benar, apa? Terus, wa adallahu ladina amanu minkum. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan Allah sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia beri, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam suatu ketakutan. Jadi aman sentosa. Menjadi aman sentosa. Yeah. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Yeah. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
orang-orang yang fasik. Fasik ini ngompo, roh bener tapi gak gelem. Nggih, naudzubillah. Niku pasti terjadi. Nggih, pun monggo terusaken dadi ini. Allah mengatakan nih, kau ini aku apa yang kamu nyongko kalau aku gawe main-main, anggap lu main-main lagi. Semua tujuannya untuk ibadah. Nggih. Mau ndak ada ibadah, prai mun. Jadi Gusti Allah prai. Wis srengenge gak perlu puter. Makanya wong sing gak ibadah berarti napa? Nonot. Nonot teng sinten? Nonton wong ibadah, enggak tapi. Dadi sing gak sembayang iki wis nonot. Nonot sapa? Mau mboten sing salat kira-kira srengenge gak metu. Srengenge prai gak metu, bulan gak metu, angin gak metu, wit-witan gak cukul. Pola napa? Sing dituju Allah gak ono. Ya. Karena yang dituju adalah ibadah masih ada, inilah yang bisa mempertahankan kiamat tidak segera datang. Ya. Terus kemudian Allah menjawab dalam ayat ini, fata'alallah, ma suci Allah. Jadi Allah tidak pernah main-main dalam menciptakan sesuatu ini. Ya. Bahkan Allah mengatakan, fata'alallah, maha tinggi Allah, al-malikul haq, penguasa yang benar, maha benar. Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Rabbul Arsyil Karim, yaitu pemilik arsy yang mulia. Jadi Allah tidak pernah main-main. Nggih, makanya kalau sampai nek roh karepe Allah ibadah, maka hidup kita ini adalah seluruh ibadah. Ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, seluruhnya harus kita lakukan. Karena ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan teknis pelaksanaannya, contohkan Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, aktivitas orang mukmin asal satu, di jalan yang benar, niatnya karena ridho Allah, okay? Terus dan tidak bertentangan agama, niku termasuk ibadah. Jadi sebetulnya tentang sing ngaji ngoten niku. Sing ngaji ngene TPI ini. Sana ibadah, sini ibadah, di mana-mana ada ibadah. Artinya seluruh aktivitas orang mukmin mesti tersentuh oleh nilai-nilai Al-Qur'an. Baik langsung maupun tidak langsung. Langsung berdasarkan Al-Qur'an, tidak langsung melalui penjelasan Rasulullah SAW. Jadi hidup ini harus selalu berada di jalan Al-Qur'an. Niku. Ya. Terus wa may yad'u Allah, barang siapa yang berdoa, beribadah ma Allah beserta Allah, okay, ilahan akhar sebagai Tuhan yang lain, berarti syirik. Siapa yang ibadah kepada Allah dengan Tuhan yang lain berarti syirik. La burhana lahu, tidak ada bukti baginya, tidak ada dasar baginya bi dengan ibadah ini, maka fa innama hisabu inda rabbih, sesungguhnya hisabnya nanti adalah di sisi Allah, nanti urusan Allah nanti di akhirat nanti. Tapi Allah menyatakan pada ujung ayat 117, innahu, sesungguhnya Allah sesungguhnya adalah innahu, sesungguhnya keadaan apa? Orang-orang yang beriman itu Allah menyatakan la yuflihul kafirun. Jadi orang-orang kafir tidak akan mengalami kebahagiaan. Okay? Jadi dari jumhur ulama bahwa innahu la yuflihul kafirun itu menunjukkan bahwa siapapun yang kafir, apa kafir nikmat, kafir ibadah, kafir napa mawon, itu termasuk nanti tidak akan mengalami kebahagiaan. Terus ditutup oleh ayat 118, wa qul, katakan Muhammad, Rabbighfir, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah, ampunilah umatku, warham, sayangilah umatku, sayangi aku, jangan kau menyiksanya, wa anta khairur rahimin, sedangkan engkau adalah sebaik-baik zat yang menyayangi. Nah, makanya pada ujung niki ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu qala laqad unzilat alayya asru ayatin min aqamihina. Ya, siapa yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya 10 ayat dan dia tegakkan dalam menjalankan 10 ayat, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Kemudian Nabi membaca
surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 10. Jadi kalau kita melaksanakan ayat 1 ayat 10 surat Al-Mu'minun, maka dinyatakan oleh Nabi mereka ini akan pasti masuk surga. Makanya niku nek ayat 1 sampai 10 napa qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi mu'ridun dan seterusnya sampai ulaikal ladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sampai 10 napa? Napa? 10 nih. Tapi ini penjelasannya ini siapa yang mengamalkan 10 ayat ya dari awal surat Al-Mu'minun, maka dia akan menjadi orang yang aflaha. Okay. Jadi orang yang bahagia. Jadi mulai ayat itu niku 1 2 3 4 5 ayat songone lho boten sing 10 napa? Lho nggih, itulah orang-orang yang beruntung ya. Oh, jadi 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 10 mengamalkan isi dari ayat 1 sampai ayat 10, maka dia akan berhak untuk masuk surga. Nggih, kalau kita niku Pak pengajian dengan saged aturaken, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak keturunan kita bisa mewarisi Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an ya, karena Quran ini nanti akan bisa menyertai kita, mengantar kita dari dunia ke surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Ya Allah, malam ini kami berkumpul tidak lain adalah untuk merindukan ampunan dan ridha-Mu. Kami pelajari Al-Quran sebagai pedoman dan panduan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami yakin akan kebenaran ini. Betapapun banyak dan besarnya dosa yang kami lakukan, kami yakin ampunan-Mu dan rahmat-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa mukminin dan mukminat yang hidup bersama-sama kami maupun mereka yang telah mendahului kami dalam beriman. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Waj'al qabrahuma raudhatun min riyadil jannah innaka tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'al muqimas shalah min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, orang-orang mencintai Al-Quran. Jadikan Quran di dunia sebagai qarin, dan di alam kubur nanti jadikan Quran sebagai yang menenteramkan hati kami. Jadikan Al-Quran nanti di hari kiamat sebagai pembela dan penolong kami. Jadikan Al-Quran dari neraka nanti sebagai perisai dan benteng dari api neraka. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini nanti agar kami lewat Shiratal Mustaqim selalu dikawal oleh nur dari sisi-Mu ya Allah. Jadikan Quran di surga sebagai teman kami. Innaka sami'un qaribun mujib da'awat. Ya Allah, kami wariskan nilai-nilai Al-Quran kepada kami, istri, anak cucu kami, agar mereka memahami dan mengikuti petunjuk Al-Quran ini. Satukan hati kami dengan Al-Quran. Cintailah kami terhadap Al-Quran ini. Cintakan Quran ini dalam hati kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat dunia dan akhirat karena bimbingan Al-Quran. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah orang yang menolong agama kami, belalah orang yang membela agama kami, tegakkan khilafat izin dan pertolongan Kamu. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmat wa ilana amrina rasyada. Bagi kami di antara kami yang mengalami kesulitan dalam soal urusan, hanya Engkau yang muyassirul umur yassir umurana. Ya Allah, mereka orang-orang yang mengalami keadaan yang tidak baik, khawil umurana ila ahsani ahwal. Rubah keadaan mereka keadaan yang lebih baik. Bagi dia di antara kita ada orang yang sakit,
hanya Engkaulah asy-syafi. Isfi lana sifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.